Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gunung yang harus kita taklukkan, melainkan adalah diri kita sendiri. Demikian kata Sir Edmund Hillary. Dan betul sekali teman-teman, apa yang ada di dalam diri kita, mental block kita, kemudian pengalaman-pengalaman buruk yang kemudian keluar sehingga menghalangi semangat kita untuk terus berjuang, itu adalah hal yang perlu kita singkirkan. Di dalam diri kita ini ada potensi yang begitu besar, potensi yang kalau kita kembangkan, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan untuk diri kita menjadi sukses. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini bersama saya dengan Kang Aming, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, chit chat kalau dalam bahasanya jaringan cantik, bersama dengan salah seorang leader yang tentunya pasti teman-teman juga sudah kenal ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang pria, leader pria ya, Kang Sabun dari Lampung. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu teman-teman. Apa kabar ini? Dari mana aja nih teman-teman semuanya? Ya, banyak ya yang sudah hadir hari ini. Dari Padang Panjang, dari Lampung sudah pasti ya, karena yang mau tampil adalah leader Anda ya hari ini ya. Nah, coba saya sematkan dulu. Oke. Jadi kita akan ngobrol tentang potensi pria ya, potensi Kang Sabun di dalam bisnis debt. Seperti yang kita ketahui, bisnis kita ini adalah bisnis produk skincare yang kebanyakan tentunya kaum perempuan ya yang bergelut di bidang ini gitu. Nah ini uniknya banyak sekali belakangan ini, terutama para Kang Sabun yang terlibat dan terjun di dalam bisnis ini. Mereka pakai produknya, mereka juga memasarkan produknya dan kemudian mengembangkan bisnisnya. Nah apa sih yang mereka miliki? Termasuk saya sendiri gabung di bisnis ini sudah cukup lama ya, cukup lama, dan sampai dengan hari ini masih tetap konsisten dan fokus di dalam bisnis ini. Assalamualaikum juga Mbak Wulan, waalaikumsalam, Mami Anti, dan juga teman-teman yang lain. Oke, kita bisa langsung aja mungkin ya ketemu dengan seseorang yang luar biasa yang pastinya teman-teman sudah tunggu. Nah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, Mas Didik ini bergabung di bisnis debt, menjadi Kang Sabun, menjadi mitra bisnis debt pria kesekian gitu ya, sejak tahun 2016. Nah, pertama kali saya bertemu dengan beliau itu kalau tidak salah di National Convention ya, di Balai Sarbini. Jadi di sana banyak sekali Kang Sabun ternyata waktu itu sudah mulai bergabung di bisnis ini. Oke, Mas Didik sedang berusaha untuk bergabung dengan kita, teman-teman. Saya sapa sekali lagi, ini waduh, Stokes Amores Solo, kemudian ada juga dari Kuningan ya, dari Jogja. Wah, teman-teman banyak sekali ya, jaringan cantik ini tersebar di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman yang sudah bergabung di IG-nya Jaringan Cantik bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk follow IG Jaringan Cantik ya. Boleh juga follow saya @Kamiluddin Aziz, dan juga nanti habis acara ini follow juga IG-nya Mas Didik Hermanto ya. Ini saya agak kembali panggil beliau supaya bisa segera kita kepoin ya. Oke. Halo juga. Nah, aduh. Assalamualaikum Mas Bro, Kang Sabun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aming. Lagi di mana nih Mas? Lagi di rumah, Kang Aming. Lagi di rumah ya? Di Lampung ya? Rumahnya yang di mana nih? Oh iya, di Lampung. Banyak ya rumahnya ya? Gimana nih Mas Didik, saya panggil Kang Didik aja ya, karena dari berbagai kota, ada yang Mas, ada yang Abang, segala macam. Begitu masuk bisnis debt ini jadi Kang Sabun semua nih. Sabun semua. Kalau saya sudah jelas ya, orang Bandung, Akang ya. Kang Sabun ya. Iya, gimana Mas Kang Didik kabarnya ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kang. Alhamdulillah sehat. Udah mulai normal gitu ya, Lampung. Udah mulai normal ya. Kemarin biasa keliling-keliling, taunya ini dikurung ya. Ya, tapi kemarin Kang di Lampung saya sendiri sih. Saya sendiri itu apa? Yang lain dikurung, saya keluyuran sendirian gitu. Oh gitu, bandel ya. Bandel ya. Tapi penting ini ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke Mas Didik, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan dari Jaringan Cantik dan teman-teman.
atas kesediaan Mas Didik bergabung di chit-chat kita pada siang hari ini. Boleh Mas Didik sapa dulu teman-teman di seluruh Indonesia ini sudah bergabung mau 100 nih. Sebentar lagi juga bertambah lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan bagi yang belum kenal. Yang belum kenal, nama saya Didi Hermanto. Saya asli Jawa, cuman tinggal di Lampung gitu ya. Oke, Oh, apa kegiatan sehari-hari ya begini kerjaannya kayaknya Kang Aming. ngapain? Kerjanya ngapain? Mas Didik, kita Nah, mau kepo yep, ini. Kan ya. obrolan kita kali ini berkenaan dengan potensi yang ada di dalam diri kita sehubungan dengan bisnis kita di Dep. Nah, di Dep ini kan bisnisnya kebanyakan tuh perempuan ya, produk-produknya tuh Hmm, touching-nya ke wanita gitu. Nah, Mas wanita. Didik ini gimana nih ceritanya? Kok bisa mau bergabung di bisnis Dep ini? Boleh cerita sedikit, Mas? Dari mulai awal, Kang. Boleh. Dari mulai awal tapi jangan banyak-banyak, nanti pada tidur. Tahun 2016 kalau nggak salah Mas Didik gabung itu ya, dan kita ketemu itu di Naskon ya waktu itu ya. Naskah pertama, iya, Kang. Naskon pertama. Nah, itu Jadi, boleh cerita. iya, kalau ngomongin gabung itu memang dari 2016 saya udah gabung. Cuman kan tahu sendiri kan, untuk memulai bisnis ini jelas yang ada di mindset kita itu pikiran kita itu ini bisnisnya wanita kan gitu kan. Perempuan gitu ya. Ya gitu. Kenapa? Nggak mungkin lah saya jualan produk wanita yang seperti ini, apalagi sabun. Ya sabun, ngomongin sabun itu rata-rata udah pasti wanita. Nah, terus kemudian yang jadi kendala nomor dua itu harga, Kang. Gitu. Jadi Harga, saat kita, oke. waktu memulai bisnis ini, itu kita berat banget kalau ngomongin masalah harga waktu itu. Dengan apa namanya? Dengan sabun sekecil itu harganya berapa? 380.000 waktu itu kan ya. Yang gabung Mas Didik dulu 380. atau istri dulu nih? Saya duluan, Kang. Oh, Mas Didik dulu. Kenapa nih? Heeh. Kenapa yang paling klik apanya nih sehingga masih bertahan? Join deh waktu Ya, pertama join. waktu pertama kali join memang nggak ada niat, Kang. Jujur. Waktu pertama kali join itu nggak ada niat. Dan waktu itu saya senang bermain dengan dunia malam, Kang. Wih. MLM itu dunia malam. Oh, MLM. Jadi bermain dengan apa bisnis seperti ini saya senang banget mainan. Cuman memang nggak apa namanya untuk hasil bisa dibilang naik turun lah ya. Ada banyak gitu kan. Nah cuman di bisnis debt itu dimulai itu dari seorang yang bernama Febri gitu ya. Dan oh, Mbak Febri itu ya. gitu. Adikmu Iya, itu ya. adik ipar. Adik ipar ya. Oke, terus? Iya. Karena memang hari-harinya dia tahu saya keseharian saya gitu kan. Dia diminta data saya aja gitu kan. Yaudah saya didaftarin, oke. Dengan senang hati gitu kan waktu itu. Didaftarin. Tetapi dari mulai saya bulan Juni gabung sampai di akhir tahun pun saya nggak jalan sebenarnya. Nggak jalan sama sekali. 6 bulan itu nggak ngapa-ngapain pakai produk Nggak tapi ya. apa-ngapain. Enggak juga. Luar Oke, biasa. terus? Emang. Nah, dari situlah eh, dimulai jalannya itu waktu awal Februari kalau nggak salah itu ya Naskon pertama itu yang di Balai Sarbini itu saya diajak cuman disuruh nyupir sebenarnya Oh, gitu. gitu. Karena memang dari rombongan Lampung itu udah ada leader-leader cewek-ceweknya gitu kan, wanita ibu apa perempuan-perempuannya udah banyak. Jadi saya cuma nyupirin leadernya Febri itu gitu kan. Jadi sampai di sana saya ikutlah masuk ke dalam gedung Sarbini, ketemulah sana. Saya lihat itu di sana ada namanya Mas Kim waktu itu ya. Wow, mobilnya gitu kan. Saya lihat Mas Kim dari sekian banyak itu laki-lakinya nggak banyak. Dari sekian banyak apa member laki-lakinya nggak banyak. Tapi ternyata saya ketemu lagi ada yang katanya waktu itu waktu dipanggil naik panggung itu ada namanya stokis Bandung yang fenomenal Oh, laki-laki. Mas Tukul ya. Pasti Mas Tukul ya, fenomenal. Dari yang stokis Bandung nggak taunya Kang Aming, taunya sekarang itu Kang Aming gitu kan akhirnya. Oke. Eh, Nah waktu itu sholat zuhur lah kalau nggak salah sholat zuhur saya ketemu sama Kang Aming, saya jadi imamnya waktu itu. Oh, yes, mantap. Nah Ingat terus saya masih. masih ingat kan? Nah ternyata di situ eh,
yang jadi motivasi saya, salah satu yang bikin saya ingat itu saat kita sholat, saat kita ke kamar mandi, itu yang paling enak itu ke ruangannya cowok. Jadi kita jadi pemenang sebenarnya di sana. Kenapa? Kita nggak Nih, terlalu banyak terlalu saingannya banyak gitu ya. kan. Nah, di situ. Nah, terus kemudian kan dari situlah saya mulai di Februari itu setelah pulang dari Naskon, ternyata apa namanya? Keluarlah informasi nih, kalau kamu jalannya seperti ini, kamu bakalan lolos Hong Kong loh, Mas. Kayaknya seperti itu. Oh iya, waktu itu pas ada challenge Hong Kong. Jadi salah satunya Betul. juga mungkin challenge itu yang membuat Mas Didik kemudian mau jalanin bisnisnya gitu ya setelah diajak. Oke. Betul. Itu yang pasti. Nah, oke, dari situ mulailah Kak. Mulai dari kegiatan sehari-hari saya, ya kan? Kegiatan sehari-hari saya apa? Kegiatan sehari-hari saya dagang kan, gitu. Saya dagang kacamata, Kang, optik. Oke, itu udah tahu nih teman-teman Tuh. latar belakang Mas Didik dulu itu adalah apa di istilahnya nih? Pengusaha optik gitu ya. Ya, gitu. Profesi di Jadi bidang memang optik gitu ya. Oke. iya. Jadi memang di optik itu saya lebih banyak memang ke lapangan, Kang. Jadi saya bawa alat kacamata, prim sekaligus itunya kan eh, ke tempat konsumen-konsumen saya gitu kan. Di situ saya siapin sekalian namanya sabunnya. Oh, jadi konsumen-konsumen Mas Didik yang pakai optiknya di Mas Didik itu kemudian ditawarkan produk-produk dari Dep gitu ya. Oke, kendala Betul, itu awal yang apa nih sebagai pasti. Kang Sabu nih? Ketika nawarin produk, kemudian ketika menjelaskan, ngajak orang gabung juga kan ini challenge-nya kan harus Hmm, rekrut orang juga kan. Itu betul, gimana nih? betul. Nah, itu yang nggak saya dapetin waktu pertama kali saya join di sini, Kang. Oh, Gitu. Yang nggak saya dapetin apa? Di dalam bisnis MLM itu yang kita harus pahami itu kan, kalau kita kan punya tiga pilar itu, Kang. iya, Di dalam bisnis dev itu salah satu tiga pilar, dan tiga pilar itu yang saat ini kita kenal dengan tiga pilar itu di awal saya join itu nggak pernah belum ngedapetin ada, itu. belum belum karena mungkin Belum. minatnya juga belum ada mungkinnya waktu itu ya. Iya, waktu itu belum ada. Dan saya mulailah waktu itu ada yang namanya BS pertama kali di Lampung, itu Hmm. diadain di Metro, dan itu yang datang Babe dan Bunda Wulan. Nah, di situ. Makin aja ya Dan kemudian bersemangat gitu ya. iya, di dalam BS itu saya cuma pegang mic kalau ada yang nanya, gitu kan. Nah, tetapi dari situ saya itu berharap, Kang, saya itu berharap tahu tentang yang namanya bisnis plan-nya DEP. Saya berharapnya itu. Tetapi di dalam BS ternyata nggak ada waktu itu karena Babi yang datang kan, nggak jelasin itu. Oke, tapi kan ketika Babe menjelaskan secara umum, kemudian memotivasi juga, timbul kan di dalam diri kita itu pertanyaan ini Pasti. gimana sih bisnisnya kan? Pada akhirnya ada Iya, rasa ingin tahu gitu kan yang lebih besar ya. iya, iya. Oke, Nah, dari situ, kemudian Mas Didik dari situ, kalau dipangkas nih, hmm, pelatihan-pelatihan apa yang sudah Mas Didik ikuti? Yang kalau kita lihat sekarang Mas Didik kan sudah jadi leader besar nih di Lampung nih. Ini kan pasti dibentuk melalui proses-proses yang tadi ya, pelatihan, kemudian banyak hal lah di sana. hmm. Ya, Kang, kalau untuk masalah pelatihan-pelatihan atau training-training, memang pertama kali yang pernah saya ikutin itu LIT, Kang. Gitu. Oke, LIT, leadership ya. di leadership. Nah, di situ apa namanya? LIT juga bukan bukan di Jakarta atau yang dekat di Lampung gitu waktu itu. Ternyata LIT saya itu di Malang, Kang. Oh, dari Lampung sengaja ke Malang untuk ikut pelatihan leadership. Luar biasa ya. Ya, Berapa tuh ongkosnya? gitu. Jangan ditanya deh. Perjuangan. Oke, oke, oke. Terus kemudian, kenapa nih Eh, Mas? Memang di Lampung belum ada waktu itu pelatihan seperti itu. Kemudian di Malang ini kan jauh banget nih. Tapi apa nih yang mendorong Mas Didik untuk ini harus saya ikut pelatihan ini gitu? ya, karena memang apa? Salah satu di Lampung saya jalan berdua ya. Waktu itu berdua sama adik saya, Febri. Hmm. Dia adik juga upline gitu kan. Dia adik juga bisa upline juga. Nah, itu Iya. berdua ini memang memang dia selalu kasih motivasi. Dia bilang begini, Mas ini bisnis bagus loh, Mas ini bagus loh gitu kan. Dan dari situ ya udah, kalau ini jalan kemana-mana memang berdua sama dia. Bahkan teman-teman itu tahu bahwa Febri itu sebenarnya, malah orang tahu itu Febri itu istri saya, malahan orang tahu gitu. Karena kemana-mana berdua sama dia di situ.
Kemudian Kemudian dapat apa nih Mas? da- Dari pelatihan yang di Malang itu dapat apa? Potensi yes, leadershipnya yang keluar, ilmu apa nih yang didapat? betul. Disitulah timbul yang namanya ada, karena di situ ada pertanyaan, sudahkah Anda menjadi leader yang tepat, kan gitu kan? Pertanyaan besarnya ya. Gitu. Dan alhamdulillah Kang, disitulah saya bisa mendapatkan itu semuanya, gitu kan. Dari situ saya bisa mungkin ya apa ya, orang ngebilang bahwa Didi itu leadernya Lampung, tapi Iya, sebenarnya apa ya, betul. kita sebenarnya sama-sama mitra gitu kan. Cuman bedanya kesempatan ilmu itu saya duluan lebih dapatnya gitu Kang. Betul, Gitu. betul. Mas Jadi Didik memang merasa nggak untuk kalau apa itu? setelah ikut beberapa pelatihan di sini, tadinya potensi-potensi yang Mas Didik nggak tahu di dalam diri Mas Didik itu kemudian keluar gitu. Apa nih kira-kira yang berbeda dengan Mas Ya, Didik sebelum bergabung di bisnis Dev ini? ya, yang pasti kalau ngomongin masalah potensi-potensi yang keluar itu, jadi seorang apa dibilang, mungkin kalau bahasa ini pemimpin itu bisa Oke. di lebih enakan ngomong itu sebagai leader gitu ya. Leader Nah, ya, oke. disitulah Kang, disitulah Kang pentingnya kita jadi seorang leader itu yang benar-benar yang bisa dibilang ada, ya apa, kategori leader itu humble, mungkin seperti itu. Nah, itu salah satu kata yang mungkin apa, mudah diucap katanya, tapi memang praktek di lapangannya itu luar biasa susahnya. Nah, dan disitulah timbul yang dalam hati saya itu, oh ternyata leader yang humble itu seperti ini, mungkin seperti itu Kang, gitu. Susah gitu ya ternyata ya. Kemudian Susah, gini Mas Didik, ternyata memang susah ya susah Kang. banget ya. Dan kita belajar sama-sama berproses untuk mencapai itu ya. Mas Didik selama perjalanan Mas Didik dari mulai aktif ya di bisnis Dev ini, kemudian pasti mencapai banyak eh, achievement ya, mulai dari kenaikan level, kemudian bonus, ya punya aset segala macam. Nah ini yang paling berpengaruh di dalam bisnis ini, Mas Didik apa nih? Apakah kegiatan Mas Didik di luar, kemudian jaringannya di gimana ini dengan teman-teman supaya seperti itu pada akhirnya? Ya, yang apa namanya, yang bikin salah satu jaringan Lampung ya, khususnya Lampung Lampung, terutama, iya. yang khususnya Lampung itu memang tetap apa, bisa jalan bareng, itu memang kayak sejenis kalau di dalam pendidikan itu kurikulumnya Kang, gitu. Oke. Nah, jadi Jadi punya kurikulum gitu ya. ya, untuk pelatihan, untuk training-training itu Lampung itu memang sudah tersusun sedemikian rupa, bahkan jadwalnya itu sebenarnya kita udah punya, Mas gitu. Didik sama Mbak Febri yang create itu. Iya, iya, gitu. Dan memang dibantu sama leader-leader juga ada kan. Jadi Tetap karena kebanyakan jaringan Mas Didik itu memang di Lampung ya, semuanya ya, kebanyakan paling besar ya, gitu. kalau untuk jaringan memang kita lebih banyak di Lampung, tapi tetap ada kan jaringan kita dari Lampung itu, khususnya dari Febri juga itu banyak yang dari apa namanya, di Bandung juga ada, Jakarta tetap ada. Cuman terbesarnya memang di Lampung seluruhnya. Gitu. Kesulitan terbesar apa nih Mas? Mengembangkan jaringan, kemudian bisa sampai berkembang seperti sekarang ini. Ya, kalau kesulitan pengembangan jaringan sudah pasti Kang. Kalau untuk apa namanya, kita untuk mau mengadakan offline itu kesulitannya Kang Aming pasti tahu. Kesulitannya apa? Balik nanya. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu kalau kita mau presentasi jalan jauh pergi sama istrinya orang. Ya, itu kan. Untuk Kang Sabun itu apa namanya, di situ Kang masalahnya. Ya kan? Banyak Iya dari benar-benar. teman-teman banyak dari teman-teman Kang Sabun kadang curhat, kadang cerita seperti ini, Mas Didi gimana sih caranya seperti ini? Mas Didi gimana sih? Mas Didi kemarin bisa apa? Sampai keluar kota gitu kan, seperti itu. Nah, tapi memang apa namanya? Semua butuh butuh proses lagi ya untuk kesananya gitu kan. Nah, gimana sih caranya? Ya yakinin dulu deh sama keluarga gitu. Harus itu ya. Izin Iya. dari. Tapi Mas Didik selama ini dengan istri aktivitas di lapangan selalu berdua dengan istri juga kan? Saya jarang Kang malahan sama istri. Hmm. Karena istri memang di satu sisi istri sebagai apa namanya, kita untuk stokis, kalau dibilang stokis Lampung itu punyanya Febri.
Stokis Lampung itu punyanya Febri. Tapi seolah-olah malah kayak punya orang dua antara Febri sama istri saya gitu. Mas Didik, Gitu. kalau Ya. downline atau jaringan Mas Didik yang Kang Sabun itu banyak nggak? Yang sabun untuk jaringan Lampung lumayan sih sebenarnya. Cuman yang baru nongol itu kisaran ada belum banyak kan, gitu. Belum terlalu Cuman, banyak ya. Tapi ah, kalau boleh kita coba gali nih Mas Didik. Menurut Mas hmm, Didik potensi pria ya, potensi Kang Sabun di dalam bisnis ini peluang suksesnya tuh sebesar apa nih? Apakah sama dengan ibu-ibu nih? Apa kita masih perlu effortnya itu gimana? hmm. Sebenarnya kalau untuk peluang sukses saya bilang itu bisa 90% untuk laki-laki bisa lebih sukses kan. Gitu ya? Wis, Iya, optimis banget. 90%. Jadi potensi pria ini justru jauh lebih besar dibanding Neng Sabun gitu ya untuk sukses di Iya, bisnis ini ya. iya. Iya pasti itu kan. Kenapa? Karena di satu sisi ini bisnis skincare. Bisnis skincare itu lebih banyak orang yang beranggapan ini sudah apa namanya? Sudah identik dengan wanita. Tetapi kalau kita pahami ternyata bisnis ini teman-teman kalau lebih memahami, lebih mendalami bisnis ini, ya insya Allah benar ya. Apa namanya? Lebih mudah untuk menjalankannya. Buat Itu Kang kan. Sabun apa nih yang bisa membuat mereka tuh betul-betul klik? Ini kan peluangnya gede banget nih. Mas Didik boleh bilang Hmm. 90% kita punya potensi sukses di bisnis debt ya dengan Hmm. produk kategori yang seperti ini. Tapi yang paling membuat kita biar Kang Sabun tuh yakin banget ini apa nih kira-kira? Potensi Yang bisnisnya membuat kah atau apa nih menurut Mas Didik? ya lihat potensi bisnisnya lebih orang membuat kita klik atau mungkin lebih gampang dikenal itu laki-laki jualan sabun gitu kan, gitu. Gimana tuh Karena ceritanya? jarang ya, Perbedaan itu ya, jadi uniknya itu ya. Oke. karena uniknya itu lebih 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 gampang, memang lebih mudah dikenal kita gitu kan, kena sama di luaran, oh yang jualan sabun, oh yang itu kan. Jadi kalau wanita ya maaf bukan bukan apa, Sudah wanita itu biasa gitu memang ya. udah biasa ngomongin masalah skincare, untuk masalah kulit itu biasa. Tetapi kalau untuk laki-laki ya beda ceritanya. Nah, tapi memang kita punya tim laki-laki itu ada masih single ya, masih bujang gitu kan. Dia aktif di sini Kang, luar biasa, dia nggak malu gitu loh. Kita lihat, wah, hasilnya juga luar biasa. Dia nggak punya malu, bukan nggak punya malu ya, nggak malu. Muka tembok gitu ya. Muka tembok gitu. Terserah gitu kan, orang mau ngomong apa, kita ngomongin skincare, bahkan dia praktekin bikin busa di depan para ibu-ibu wanita seperti itu biasa gitu. Nah itu memang akhirnya apa? Tetapi kuncinya untuk laki-laki Kang Sabun yang memang benar-benar mau fokus di sini, mau join di sini, kuncinya hilangkan rasa malu, Kang. Gitu. Jadi bukan gunung yang perlu ditaklukkan, tapi rasa malu itu tadi ya, balik lagi ke awal tadi. Betul. Betul. Karena memang ada kata-kata malu, males, dan minder itu salah satu penyebab kita nggak mau maju gitu kan. Gitu. Karena kan biasanya kalau laki-laki sudah melihat perhitungan bisnis gitu kan, sistemnya seperti ini mudah Hmm. dicapai dan sebagainya, itu bikin strateginya tuh jadi lebih lebih ngena gitu ya. Jadi Kalau ya, jangkauannya tuh mereka bikin planning segala macam tuh lebih ini ya, lebih fokus gitu. ya bahkan Oke, Mas Didik. lebih nyaman lagi kalau Mm-hmm. kita mau jalan sama bareng-bareng sama Kang Sabun, itu lebih nyaman lagi Kang. Kang Sabun jalan bareng gitu. Oh, Wah, gitu. Jadi itu kita lebih punya tim nyaman. Kang Sabun lagi gitu ya. Iya, maunya gitu. Oke, jadi yang paling besar nih, yang kira-kira menurut Mas Didik peluang suksesnya kan Kang Sabun 90% ini. Ini bersama dengan pasangan atau dia yang masih bujangan itu juga punya peluang yang sama? Wes, kalau peluangnya terserah dia mau pasangan atau mau sendiri, itu peluangnya banyak banget, sama-sama bagus lah Kang ya. Kenapa? Dia pasangan, dia bisa jalan kemana-mana berdua, sudah enak kan kalau sama pasangan. Dia sendiri juga tetap enak. Kenapa dibilang enak? Dia sendiri juga udah nggak ada yang apa namanya, nggak ada buntut di belakang gitu kan, nggak ada buntut yang narik-narik gitu. Tergantung Nah kebutuhan di ya, situ fleksibilitasnya ya. Tapi tergantung. kalau bersama dengan pasangan Betul. pasti enaknya pada saat ketemu dengan prospek perempuan kita juga lebih nyaman gitu ya. Betul, betul. Nah di situ. Kalau Mas Didik ini jaringan Kang Sabun di seluruh Indonesia paling jauh di mana? Kalau Kang Sabun, apa jaringan ya? Jaringan Ya, saya? Jaringan saya nggak ada yang di luar Lampung.
Oh, nggak ada yang di luar Lampung. Nggak ada. Di Lampung ada nggak yang Mas Didik kedua gitu? Ada, Duplikatornya. ada Banyak udah pasti ada. ya. Udah ada mulai dua deh. Yang bener-bener udah bisa untuk di apa namanya? Untuk bisa di panggung udah dua. Udah Udah jadi bisa tampil sebagai apa tuh namanya role model gitu ya buat role jaringannya ya. model. Udah Mas ada Didik boleh gitu. cerita dong apa ya achievement yang Mas Didik dapatkan selama di bisnis ini? Jalan-jalan ke luar negeri Ya, kemana aja, kemudian dapat apa aja nih, boleh cerita buat para Kang Sabun juga di seluruh Indonesia yang masih mungkin ragu, ini bisa jadi inspirasi juga nih teman-teman. Bisa jadi motivasi juga karena melihat perjuangan Mas Didik, kemudian juga pencapaian hasilnya juga terlihat gitu loh. Ini boleh Mas Didik cerita ke teman-teman. ya. Kalau berbicara tentang achievement, berbicara tentang hasil, mungkin ini yang disebut dengan MLM itu yang katanya cuma ngomongin hasilnya aja. Tetapi memang di dalam bisnis MLM itu kalau kita nggak ngomongin hasil apalagi kan seperti itu. Iya, betul, Kalau betul. kita ya kalau kita ngomongin kegagalan, orang juga nggak akan mau gabung di sini. Betul, betul, betul. Jadi di dalam bisnis itu memang yang kita kedepankan, yang kita apa namanya, yang kita liatin itu memang hasilnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya di dalam bisnis MLM itu nggak ada bahasa ya kalau apa namanya yang diliatin hasilnya aja. Ya wajar, memang yang mau kita cari kan hasil. Oke. Betul, betul. Kalau untuk achievement yang udah saya dapetin kan pertama kali saya join di sini yaitu saya jalan-jalan bisa dapet yang nggak pernah kepikiran. Cuman dulu pernah ngomong. Kita kalau ngomong kan bercandaan kan. Jadi kita pernah ngomong. Dari Iya. mana lu gitu kan? Dari Hong Kong katanya sorry. Oh, iya, Kita bener, kita bener, berangkat bener. ke Hong Kong gitu kan? Dan ternyata nyampe ke Hong Kong Ah, ya. Oke. sampai ke Hong Kong juga gitu. Terus Dan kemana sempat lagi? jadi kayak di Hong Kong juga ceritanya seru sama Kang Darmawan waktu itu. Jadi kayak orang wah luar biasa Oh, bener, 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 gitu kan. bener. Jadi dadak gokil ya. Ya gitu kan. Nah di situ dari pertama kali saya join dan akhirnya dapat saya ke Hong Kong waktu itu ya. Gitu. Yang kedua dapat apa dari Hong Kong itu setelah Hong Kong apa uang sakunya Kang, uang sakunya ke Hong Kong gitu. Dan uang Belanja sakunya apa ke tuh? Hong Kong saya beliin motor NMAX Kang, cash itu Oh, uang jadi beli sakunya. motor itu waktu itu dari uang saku yang Uang trip ke saku. Hong Kong malah ya. Makanya Oh, warnanya oke. warna motornya sama kayak warna kaos kita yang waktu ke Hong Kong warna kuning. Gitu. Ini Hong Kong dulu, yang pertama Hong Kong ya. Waktu ke Malaysia Hong itu Kong. kapan tuh? Setelah Hong Kong ya? Setelah Hong Kong baru Malaysia kan. Oh, Dah. Dari Malaysia kita ke mana tuh? Ke Korea ya? Korea ya. Korea yang terakhir ya. Terus dan ya, saya nggak ikut kan itu. Terus kemudian yang terakhir ke Vietnam. Terus umroh saya nggak berangkat, cuma saya berangkat sendiri dari hasil sini kan. Gitu. Oke. Nah, kalau Tapi untuk terakhir kalau untuk sebetulnya lolos umroh, tapi umrohnya dipersembahkan buat keluarga gitu ya? iya, Atau bagaimana? iya waktu itu. Yang ke Beijing ya waktu itu. Beijing juga ada, saya juga lolos gitu kan. Nah, cuman saya nggak bisa berangkat waktu itu. Oke. Terus kemudian kalau untuk umroh memang saya bisa saya ambil juga. Tapi akhirnya saya bisa ngeberangkatin kedua orang tua ya berangkat umroh bareng sama saya, bareng sama adik saya berangkat. Luar biasa. Dari bisnis yang katanya ini bisnis emak-emak gitu ya. Kang Sabun ini, cowok ini apaan sih bisnis seperti ini? Tapi ternyata justru banyak sekali pencapaian yang diraih oleh Kang Sabun dari Lampung ini ya. Mulai dari tadi ya beli kendaraan, kemudian ini fokus di sini 100% ya Mas Iya, ya, nggak bisnis yang lain ya. untuk sekarang ini saya memang lagi full 100% memang di sini gitu. Oke. 99% kan. Heeh. 1%-nya apa? 1%-nya saya Intinya kasihan sama dijalankan dengan fokus ya, tanpa menjalankan bisnis betul. yang lain ya, bisnis produk ataupun Betul. bisnis multi level yang lain. Hanya di Duta Elok Persada saja, Kang Sabun dari Lampung ini betul-betul didedikasikan waktunya untuk bisnis di sana, mengembangkan jaringan di daerah Lampung, dan kemudian ini pasti banyak sekali jaringannya yang mengalami juga perubahan hidup ya, Mas Didik ya. Boleh diceritain juga Ya, mungkin member-membernya ini dari ya mulai siapa kalau aja nih kebanyakan? ya kalau ngomongin masalah apa namanya
perubahan hidup pasti ya banyak dari teman-teman kita yang sudah merasakan itu semua gitu kan. Mulai dari yang namanya ya tadinya rumahnya, bahkan ada salah satu leader Lampung yang sudah bisa buat ruko gitu kan. Subhanallah. Nah, gitu. Jadi memang dulu bahkan kita mau main pun nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena rumahnya dia malu sama rumahnya. Tapi sekarang luar biasa gitu kan. Gitu udah punya ruko gitu. Ada itu. Terus ada juga ya alhamdulillah ada beberapa member kita yang udah punya kendaraan roda empatnya gitu Wes, kan. luar biasa. Jadi ternyata Kalau pada selain Mas Didiknya sendiri yang mengalami banyak perubahan ya, achievement yang luar biasa dari bisnis ini, Mas Didik juga mengajak orang, kemudian mereka juga mengalami perubahan taraf hidup, ya kurang lebih seperti itu ya. Mas Didik terakhir nih, boleh diberikan apa ya, pesan-pesan mungkin motivasi buat teman-teman, terutama para pria, ini ibu-ibu juga pasti pengen sebetulnya ngajakin suaminya juga aktif nih, melihat Mas Didik, melihat Kang Sabun yang lain yang luar biasa pencapaian di bisnis ini pasti suaminya ayo dong Kang ikut gitu, ayo dong Mas join, ayo kita bareng gitu, seperti yang lain-lain. Nah ini apa nih kira-kira yang mau Mas Didik sampaikan ke teman-teman supaya mereka tuh betul-betul yakin ini aja banyak contoh yang sukses di bisnis ini. Silakan Mas Didik. ya, ya. Itu Kang, untuk apa namanya? Untuk kiat-kiatnya mungkin kan untuk saat ini apa ya? Kita jangan pernah ngerasa takut, itu yang paling penting. Jangan Gitu pernah kan? merasa takut. Untuk langkah-langkah awalnya itu sekarang itu jangan pernah ngerasa takut. Takut apa? Ya takut semuanya. Bahkan jangan sampai kita mengatakan saya nggak bisa. Nah itu loh. Kenapa? Kita laki-laki udah mengatakan kata-kata tidak bisa, ya wis. Karena laki-laki loh gitu kan. Nah, kita ya dari apa? Dari kata-kata bisa karena ucapan kata-kata apa ucapan itu adalah doa, katanya seperti itu. Nah, nah itu makanya dari teman-teman saya pun sering mengatakan, yuk jangan pernah katakan tidak bisa. Ya bisa nggak bisa, nah, yang penting bisa dulu gitu jalaninnya. Nah kemudian ada apa ya? Kalau kata-kata tidak bisa itu hadapi dulu ketakutan, rasa takut itu sebenarnya gitu kan. Takut nggak bisa kan seperti itu. Nah kemudian apa? Kita buatlah gol-golnya. Kita lah buatlah gol-gol besar yang dapat gol-gol besar ya. Gol-gol besar yang bisa diraih tapi yang bisa dicapai seperti itu. Nah, gol-gol besarnya apa? Saya dalam waktu sekian bulan saya mau beli ini. Dalam sekian bulan saya mau beli ini. Kemudian kita harus jelas dulu beli apa gitu kan. Beli motor, beli mobil dan sebagainya. Tapi kita harus tahu mobil apa, ya kan? Nah, Spesifik gitu harganya ya. berapa? Spesifik, dia spesifik, bisa diraih kan seperti itu kalau bahasa Indonesianya. Terus kemudian realistik, ya, realistis gitu kan, realistis. Jangan sampai kita misalkan dalam satu bulan bonus saya 10 juta misalnya. Saya pengen dalam satu tahun saya mau beli Alphard, kira-kira kekejar nggak? Kan gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan bonusnya standar 10 juta, flat 10 juta dalam satu tahun, kemungkinan nggak kita beli Alphard 1M gitu kan. Nah, jadi memang harus realistik aja gitu. Nah, itu untuk buat goal-goal besar. Terus fokus lah. Yuk kita fokus di sini. Fokus saja. Fokus sama satu bisnis. Jangan pernah berpikir untuk apa? Lirik kanan kiri. Bolehlah lirik kanan kiri kalau cuma buat belajar boleh, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk masalah mengembangkan bisnis cukup fokus saja di sini. Di bisnis kita boleh bandingkan Kang dengan apa namanya? Bisnis-bisnis yang lain. Itu sistem itu jauh sekali. Jauh. Beda Saya bisa ya, bilang beda jauh. banget ya. Beda. Iya. Bahkan banyak dari kita yang sudah join di Debt itu ikut ke tetangga, ada tetangga dia ikut ke sana, dia bilang Balik lagi. iya sistemnya tetap bagus punya Debt gitu. Oke, Gitu. jadi boleh ya Bagus kemudian lirik-lirik untuk membandingkan, tapi ya pasti wah, kita lebih baik lagi gitu ya. tetap Oke, terus namanya punya mata boleh ngelirik gitu. Gitu. Tapi jaga lirikannya gitu kan. Nah kemudian yuk kita segera mulai dari sekarang lah gitu loh. Kita mulai dari sekarang. Jangan udah kalau memang apa namanya kondisi-kondisi kemarin karena kita enak-enakan di rumah, yuk sekarang kita mulai dengan semua yang kita bisa sekarang gitu. Kita mulai aja dari sekarang. Mulai aja dulu masalah hasil nanti kan gitu. Nah, kemudian oke. apalagi ya? Mulai aja deh dari apa yang kita bisa dulu, Kang.
Ya, kita mulai aja dulu dari apa yang kita bisa. Jadi tadi kuncinya teman-teman hilangkan rasa malu gitu ya, Iya, gitu. berani menghadapi perubahan Berani. gitu kan. Kemudian buatlah Ya. mimpi-mimpi besar yang realistik, yang spesifik, dan Hmm. mulailah dari sekarang dari apa yang kita bisa gitu ya Mas Didik ya. Betul. Ha. Terus mulai dari apa yang kita bisa. Mulai aja dari daerah kita di mana kita domisili deh gitu kan. Apa kita mulai bisanya dari apa ya? Kita mulai dari apa aja yang bisa gitu kan. Terus kemudian yang satu lagi, jangan pernah apa ya, kalau kalau gitu, jangan pernah ngebandingin hari pertama kita di sini dengan 100 harinya teman-teman yang udah duluan bergabung gitu. Jangan Oke. pernah jangan pernah bandingkan hari pertama kita join dengan hari 100 hari orang lain. Oke, Kenapa seperti itu? jadi pasti ada perbedaan ya antara kita yang baru gabung sekarang Pasti. dengan yang 100 hari ke belakang mereka gabung tapi gerak ya. Betul. Tapi kalaupun Ya, misalkan gabungnya udah setahun yang lalu tapi nggak gerak ya pasti kita bisa susul ya. ya. Ya, bukan Beda lagi bukan ya. perbandingan, bukan Bukan perbandingan perbandingan kalau betul itu. betul betul. Gitu. Nah, kemudian itu jangan pernah ngebandingin itu. Kemudian apa lagi? Siapkan mental lah, Kang. Yang terakhir ini paling nggak siapkan mental. Siapkan mental tahan banting, gitu. Ya, siapkan mental tahan banting itu kan ada sebagian dari kita itu eh kalau sudah pernah ditolak itu biasanya dia langsung down di situ. Jadi kalau saya berprinsip itu di dalam bisnis ya, di dalam bisnis saya berprinsip makin banyak ditolak, makin banyak kesempatan untuk diterima. Nah itu kan Makin kalau deket ngomong ya bisnis. pada orang yang Oh, nerima gitu ya. betul. Oke, Mas Bukan Didik. cuma itu. Hmm. Heeh. Oke, bukan cuma itu terus apa lagi ceritanya? Ya, kalau misalnya apa namanya, kalau kita makin banyak ditolak, makin banyak kesempatan diterima, berarti sebenarnya kita itu belum memahami tentang bisnis ini gitu loh. Oh, bener-bener bener. Oh, Kalau iya. makin banyak ditolak lagi, berarti ada yang salah gitu ya. Berbeda dengan Betul, kalau makin yes. banyak ditolak, tapi memang kita berproses belajar di sana, itu pasti makin deket pada orang yang mau sukses dengan kita gitu Betul. ya. Oke, Mas Didik, ini waktunya lumayan nih kita mepet sedikit lagi. Terima kasih waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman boleh nanti tanya-tanya ke Mas Didik. Boleh follow IG-nya ya, Didik Hermanto ya, IG-nya nanti di follow saja. Serbu aja dengan DM mau nanya apa nih, trik-triknya biar suaminya pada langsung habis ini mau action gitu ya. Mas Didik ini jagonya gitu. Oke, Mas Didik terima kasih, sukses buat Mas Didik dan tim Ya, di Lampung. Sampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol banyak ya, lumayan ya, 40 menit ini berlalu dengan begitu cepatnya, saking asiknya ya. Sebetulnya banyak banget yang ingin saya tanyakan juga, walaupun saya juga sering banget ketemu dengan Mas Didik. Tapi ya, gimana ya, waktu kita juga kan terbatas. Teman-teman boleh nanti follow IG-nya Mas Didik, boleh juga follow IG saya. Kita ngobrol-ngobrol di luar dari kesempatan saat ini ya. Jangan lupa tinggalkan komentar pada saat nanti teman-teman nonton IG live-nya, IGTV-nya ya. Juga ajak mention teman-teman yang lain supaya bisa menyimak acara ini setelah nanti diposting. Follow juga, subscribe juga YouTube channelnya Jaringan Cantik karena nanti tanggal 10 akan juga ada acara kita training ya mengenai potensi diri juga, potensi apa yang akan kita keluarkan dengan pembicara yang pastinya luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.